Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir atau duduk di majelis yang Allah cintai, yang mana salah satu keutamaannya, seseorang yang menghadiri halaqah ilmu, dia akan dimudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan kaum muslimin, kita semuanya, cita-citanya adalah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah berikan kemudahan, yaitu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Kenapa? Dikarenakan orang yang menuntut ilmu syar'i, dia bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, sehingga dia akan menempuh jalan yang halal saja, meninggalkan yang haram. Dan juga dia bisa membedakan manakah yang sunnah, manakah yang ajaran Nabi, dan manakah yang bukan ajaran Nabi. Sehingga mereka untuk ilmu itu akan menempuh jalannya yang apa yang diajarkan, dan meninggalkan apa-apa yang Nabi tidak ajarkan. Begitu pula orang yang menuntut ilmu syar'i, dia bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, sehingga dia menempuh jalan untuk bertauhid kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan, sehingga dia selamat, dimudahkan Allah menuju ke surganya. Nah, insya kita bahas bab ini, yaitu bab salat. Nah, salat merupakan tiangnya Islam. Salat merupakan tiangnya Islam. Islam seseorang tidak akan tegak kecuali dengan salat. Islam seorang tidak akan tegak kecuali dengan salat. Artinya apa? Barang siapa yang meninggalkan salat bisa jatuh kepada kekafiran. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Tirmidzi, "Ra'sul amril islami wa 'umuduhu shalah wa dirwatu sanamihi jihad." Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Dan salat juga merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Daud, "Inna awwala ma yuhasab 'abdu yaumil qiyamati min 'amali salatuhu
Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Apabila ketika dihisab amal salatnya itu baik, qad aflaha wa anjah, maka sungguh dia itu sangat beruntung, wa anjah, dan dia akan selamat. Ketika dihisab itu amal yang pertama salat. Ketika dihisab salat itu baik, dia akan selamat. Wa anjah, dia akan selamat. Tapi sebaliknya wa in fasadat, ketika dihisab amal salatnya ternyata fasadat, itu rusak, faqad khaba wa khasira, maka dia akan menyesal dan dia akan merugi. Dia nyesal dan merugi. Dia mengatakan, kenapa dahulu aku dulunya tidak memperbaiki salat aku? Dia nyesal. Tapi Pak, yang namanya penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Dan ingat, salat yang diterima adalah salat yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali, salat yang diterima adalah salat yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah yang kita beragama ibadah itu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu. Begitu pula tentang salat, harus wajib mencontoh, mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Nabi sabdakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Kalian salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, buku ini Pak, buku satu ini kecil, bisa dibawa kemana-mana, bisa dihafalkan doa-doanya. Barangkali teman-teman mungkin ada yang berbeda dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika sholat. Perhatikan yang pertama, perhatikan halaman 11. Di judulnya sifat Nabi dari takbir sampai salam. Perhatikan. Yang pertama yaitu bersuci. Apabila kita hendak sholat, maka seseorang diwajibkan bersuci terlebih dahulu, baik dari hadas besar maupun dari hadas kecil. Harus bersuci, hukumnya wajib. Barang siapa yang sholat tanpa bersuci, apa hukumnya? Batal, tidak sah. Ya, tidak sah. Yang kedua, sudah bersuci ini, dah bersuci dari hadas besar dan kecil. Ketika hendak sholat, hendaklah menggunakan sutrah. Nomor 2, sutrah. Perhatikan sutrah. Apa itu sutrah? Penghalang atau pembatas. Penghalang atau pembatas. Sutrah ini bisa tembok, yaitu tembok masjid, bisa digunakan untuk sutrah. Kemudian tiang. Tiang apa? Tiang listrik, bukan. Tiang masjid juga bisa dijadikan sutrah. Kemudian punggung temennya juga bisa dijadikan sutrah. Intinya sutrah itu batas minimalnya yaitu setengah hasta. Itu batas minimal setengah hasta. Sehasta berapa ukuran? Sehasta ini sehasta. Setengahnya berapa? Berapa senti? Kira-kira aja. Yang ini dihitung di rumah diukur ya. Nah, kenapa kita harus disunahkan atau dianjurkan sholat ya menggunakan sutrah? Ini ada perintahnya, ada sunnahnya, sebagaimana yang Nabi sabdakan di dalam hadis sahih rawahu Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah kalian salat melainkan dengan menghadap ke arah sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadayk, dan jangan biarkan seseorang lewat di hadapanmu. Kita salat pakai sutrah, kalau ada orang lewat depan kita jangan kita biarkan. Fa in aba faqatilhu,
Jika dia lewat kita cegah, kita halangi, dia nggak mau. Fa'in aba, dia ketika dia enggan, faqatilhu, maka diapakan? Faqatilhu, apa maknanya? Masya Allah, dibunuh. Fa'in aba, jika dia memang maksa, gak mau dicegah ingin lewat, faqatilhu, memang maknanya secara bahasa faqatilhu artinya bunuhlah dia, benar. Tapi jangan babiso gitu kan, mau kamu lewat nih, enggak, bukan itu. Makna bukan tak tinju, nggak boleh ditinju, apa nih gimana ini? Karena memang ada yang aneh ya, dia lagi nih dia, oh bersilat dia, ngapain itu kan? Ada apa tidak? Ada yang bersilat, iya, ajak tinju juga ada, masya Allah gitu. Nah, makna faqatilhu artinya adalah cegahlah dengan kuat. Bahkan kita bolehkan gini kan, boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan ditepuk. Kenapa? Nanti takutnya jantung kan gitu kan, jatuh dia, jatuh pingsan dia. Nggak boleh, tapi dengan lembut, dengan sangat lembut sekali. Itu dibolehkan. Kalau dia ngomong, tetap kita kusuk sholatnya, tetap menghadap ke arah sujud, jangan pula nanti dipandangi. Nggak boleh. Iya, tetap konsentrasi. Kadang ada yang melototin, ada juga bisa gagal, ini melototin dia. Ini gimana ini? Nah, fa'in ma'al qarin, karena bersamanya itu apa? Qarin, setan. Jadi bukan berarti orang yang lewat itu dikatakan setan. Bukan dia, tapi dia orang yang buruk. Nah, dan juga sebagaimana yang Nabi sabdakan, idza shalla ahadukum sutrah, apabila salah seorang dari kalian salat menghadap ke arah sutrah, falyadnu minha, maka hendaklah cegahlah, la yaqta'u syaitanu alaihi salat, agar syaitan tidak memutuskan salat kalian. Nah, berikutnya dan juga di hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang dari kalian menghadap sesuatu ketika salat, fa arada ahadun an yajjaya baryadi, kemudian ada seorang yang hendak melintasi di hadapannya, fal yadfa fi nahri, maka hendaklah ia menolaknya pada dadanya, wal yadra mastata', dan hendak dia menghalanginya semampunya. Wa fi riwayatin, dan juga sebagaimana di dalam riwayat yang lain, fal yamna'u marratain, maka hendaklah menahannya 2 kali. Fa in aba, jika dia enggan, falyuqatilhu, maka lawanlah dengan keras. Fa inna syaitan, karena itu adalah setan. Nah, dan juga ada anjuran, apa ada larangan seseorang melewati orang di depan sholat. Ketika ada orang tidak boleh melewati, ya nggak boleh. Meskipun ya bisa nih orangnya sholat, ya kadang-kadang kan pakai punggung orang kan, sholat sunnah. Kadang ada orang yang lewat itu, dia lihat apa? Atas kepalanya, pas sujud kadang itu. Kadang ada pas sujud. Nah ini nggak boleh. Sebagaimana yang Nabi sabdakan dari sahih, lau ya'lamul mar'u baina yaday musalli mada alaihi, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang salat, kemudian dia mengetahuinya, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra yadayhi, niscaya berdiri selama 40 tahun itu lebih baik baginya daripada melintas di hadapan orang yang sedang sholat. Berarti apa ini? Menunjukkan orang melintasi di depan sholat termasuk dosa besar, karena lebih baik menunggu 40 tahun. Nah, paham bab ini? Yang berikutnya, yang keberapa? Ketiga. Ada buku hadiah ini. Nanti gue serang hadiahnya. Ya udah. Siapa yang mau ditanya angkat tangan? Ada hadiah buku. Siap.
Nah, bagaimana kalau yang melintasi anak kecil? Pertanyaannya balik tamyiz apa belum? Belum, tidak ada masalah, nggak ada beban taklif. Seharusnya saya tanya, Bapak tanya saya gitu kan? Ya udah kasih ya. Tetap jadikan tetap meraih istiqomah. Yang berikutnya, perhatikan. Yang ketiga, simak bukunya. Nggak nyimak ya sebagian, nggak apa-apa. Yang ketiga adalah meluruskan shaf. Apa shaf? Barisan sholat. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya mengatakan istawu, artinya lurus, dan juga menoleh ke kiri, juga mengucapkan istawu, yaitu luruskan. Ini boleh mengucapkan dengan bahasa Indonesia, istawu, luruskan. Kalau memang orang itu nggak paham bahasa Arab, istawu, lurus, nggak paham dia, tetap aja nggak mau lurus, nggak mau rapat juga. Pakai istilah Indonesia, lurus pak, rapatkan pak, gitu. Nah, jumhur ulama bahwa hukum meluruskan shaf adalah sunnah, itu sunnah. Sedangkan Ibnu Hazm dan juga Imam Bukhari dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Syaukani, mereka berpendapat bahwa meluruskan sholat hukumnya wajib. Dalil yang mendasari perkara ini sangatlah banyak. Di antaranya hadis sahih rawal Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la tusuwanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan shaf kalian, atau tidak Allah akan membuat wajah kalian berselisih. Artinya gini, kalian luruskan shaf kalian atau Allah akan membuat kalian berselisih. Kalian luruskan shaf atau Allah akan membuat kalian berselisih. Artinya apa? Bermusuhan. Berarti apa di sini hikmah? Merapatkan shaf atau meluruskan shaf? Apa hikmah jadinya? Apa? Mempererat ukhuwah. Ini hikmahnya. Hikmah. Nah, Al-Imam Nawawi juga berkata, tidak lurusnya shaf akan menimbulkan permusuhan dan kebencian serta membuat hati kalian berselisih. Bener nih Pak, ini bener nih, wakil ini. Kalau ada orang kita rapatkan shaf, kita rapatkan, kita luruskan, kadang ada orang yang menghindar. Ditempelkan hindar. Akhirnya apa? Yang satu ngangkang, saking jaganya diinjak itu kaki, bener diinjak. Itu sholat main bola kan gitu. Iya, rapat gitu kan. Ingat Pak, rapatnya kaki juga harus rapatnya pundak bahu. Jangan kakinya ngangkang, pundaknya menjauh atau gini-gini, gak mungkin kan? Iya. Nah, kemudian bagaimanakah cara lurus dan merapatkan shaf? Sebagaimana Sahih Al-Bukhari an Anas radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, aqimu sufufakum fa inni arakum min mara'i dhahri. Artinya Nabi mengatakan, luruskan shaf kalian, aku melihat kalian dari belakang punggungku. Wa kana ahaduna yulziku minkum bimankibi sahibihi wa qadamahu bimaqadamihi. Kemudian kata Anas, lantas salah seorang di antara kami, di antara sahabat yang sholat di belakang Nabi sallallahu, meletakkan pundaknya pada pundak temannya. Artinya tempelkan pundak. Kemudian lalu kakinya pada kaki temannya. Ingat Pak, dirapatkan aja, tempelkan aja. Jangan sampai nginjak. Kadang dia nempel banget tuh melintir dia. Ada. Kadang ada ngakalin sebelum melintir dia angkat dulu. Kalau diinjak kan gitu. Kadang ada, subhanallah, macam-macam lah pokoknya.
Allah musta'an gitu. Yang keempat, berdiri dan niat di dalam hati. Berdiri dan juga berniat di dalam hati. Kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke arah kiblat. Lihat di gambar. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Niat Pak, tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati, yaitu aku niat sholat atau aku sholat karena Allah. Itu cukup sah sudah. Kemudian jangan melafadzkan niatnya dengan ucapan usolli fardhal isya'i 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini lafaz bukan niat. Niat tempatnya di hati. Lafaz nawa itu juga tidak boleh dibaca dalam hati. Nanti gak wilafadzkan dia baca hati, gak boleh. Kadang ada orang memahaminya, oh jadi kalau baca nawa itu ucapan, berarti boleh dalam hati ya. Di hatinya mengucapkan apa? Nawa itu. Apa? Ucap apa? Usolli fardhu dhuhri. Gak boleh. Yang dimaksudnya di sini adalah niat sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang mengatakan ya bolehnya membaca usolli sebelum sholat, maka wajib mendatangkan dalil. Mana dalilnya? Mana di Al-Quran, mana di Sunnah yang jelas bahwa Nabi sebelum sholat membaca usolli. Para ulama hadis membuka kitab hadis, tidak satu pun hadis ditemukan Nabi itu kalau sholat membaca usolli. Tidak ditemukan. Bahkan sampai hadis yang dhaif pun nggak ada. Jadi dari mana itu? Dari mana? Dari buku yang dulu beli di pasar ini kan. Warnanya apa? Warnanya ungu. Iya. Di situ kan? Di situ nggak ada tulisannya, hadisnya nggak dicantumkan gitu kan. Nah, yang kelima, perhatikan, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan rukun dalam salat. Barang siapa yang meninggalkan takbiratul ihram, salatnya tidak sah. Salam kembali. Takbiratul ihram merupakan rukun dalam salat. Barang siapa yang meninggalkan rukun ini, yaitu takbiratul ihram, maka salatnya batal. Yang dimaksud dengan ucapan, yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar pada rakaat pertama. Itu dinamakan takbiratul ihram. Allahu Akbar itu bukan mengangkat tangannya. Jadi diwajib, itu rukun. Kalau nggak baca itu apa hukumnya? Batal. Baik yang baca itu imam, makmum ataupun sholat sendirian. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih wa Abu Dawud dan juga Tirmidzi, miftahus sholati tahur. Kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir. Dan diharamkan atau memulainya dengan takbir. Wa tahrimuha takbir, dan diharamkan ketika takbir. Maksudnya apa? Makna diharamkanlah memulainya. Bila takbir Allahu Akbar, maka dia diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan yang membatalkan sholat. Itu apa? Makan, nggak boleh. Ngobrol, nggak boleh. Allahu Akbar, sudah diam, nggak boleh ngobrol gitu kan? Nggak boleh. Nah, paham atahin di sini? Kemudian wa tahliluha taslim, dan dihalalkan kembali ketika salam. Maksudnya apa? Dihalalkan boleh makan, boleh bicara. Nah, jadi di sini takbiratul ihram adalah rukun yang harus ada dalam sholat. Barang siapa yang meninggalkan rukun, satu rukun takbir tadi, batal sholatnya. Begitulah meninggalkan rukun yang lain. Di rakaat kedua
maka nggak dianggap rakaatnya. Ketika imam salam, dia wajib menambah 1 rakaat. Nah, kemudian perhatikan yang berikutnya, kelima B, nggak ada itu ya, yaitu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan di sini dilakukan pada 4 keadaan. Mengangkat kedua tangan ini dilakukan pada 4 keadaan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika kapan? Yang kedua, ketika ruku. Yang mau ruku juga angkat tangan, ini sunnah. Perhatikan yang ruku ini sunnah, angkat tangannya sunnah ya. Nah, yang ketiga, ketika bangkit dari ruku, ketika sami Allah, angkat tangan. Yang keempat, ketika berdiri dari tasyahud awal. Tasyahud awal mau bangkit, angkat tangan. Itu hukumnya apa tadi? Sunnah. Sebagaimana perkataan Syekh Shalih Ibnu Utsaimin dalam fatwanya, beliau mengatakan raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku' wa 'inda ar-raf'u min wa 'inda al-qiyam min tasyahhudil awwal sunnatun. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, angkat tangannya kita bahas ya. Dan juga mengangkat tangan ketika mau ruku, dan ketika i'tidal, dan ketika bangkit ke rakaat ketiga, artinya ketika tasyahud awal. Hukumnya adalah sunnah. Dalilnya banyak yang mendasari hadis ini atau bab ini. Banyak hadisnya banyak sekali tentang masalah ini. Nah, kemudian perhatikan nih, keadaan telapak tangan ketika takbir. Perhatikan masih nomor 13 ya. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna. Telapak tangan tambah. Mana telapak tangan tuh? Mana? Ini ya. Ini semua enggak usah. Ya, kemudian dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. Masa gini Allahu Akbar kan enggak boleh gitu. Begini atau merenggang juga enggak boleh. Tapi apa? Rapat. Kemudian jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu rapat, biasa aja. Enggak begini sekali-kali begini kan enggak. Slow-slow aja gitu. Iya. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan dari Sahih Abu Dawud Tirmidzi, kana Rasulullah alaihi wasallam idza dakhala fi salati rafa yadayhi maddan. Apabila Nabi sallallahu itu mengangkat kedua tangannya, yaitu dengan dibentangkan. Kemudian telapak tangan yang berikutnya ini, perhatikan babnya gambar ini. Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Arahnya kiblat, nggak boleh miring gini, apalagi kebalik begini. Apakah ada begini saatnya? Ada. Allah besar. Ini gini, kalau begini jadi apa? Jangan begini, balik juga kan begini. Iya, seperti itu seharusnya. Kita bahas ya, tapi apa? Telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Enggak boleh begini, enggak boleh begini. Ingat kiblat. Nah, sebagaimana dan juga apa? Dan diangkat setinggi pundak atau setinggi daun telinga. Ada di gambar. Nomor 2 di pundak atau setinggi daun telinga. Ini kira-kira aja. Enggak rendah, enggak pula tinggi ya. Ada. Nanti begini pula enggak boleh. Ngapain gitu kan? Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan dari Sahih, yaitu Al-Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai, bahwa Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya setinggi mankibai, setinggi apa? Setinggi kutub mangki, setinggi apa? Rafa'u yadayhi hadwa mankibai idza fataha shalah, yaitu setinggi pundak ketika mulai salat. Dan juga Nabi mengatakan dari sana juga, yaitu hadis yang sahih juga, rawahu Nasai,
dari Malik bin Al-Huwais radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah yarfa'u yadayhi idza kabbara. Aku melihat Nabi itu mengangkat tangan ketika takbir. Wa idza raka'a, dan juga Nabi mengangkat tangan ketika rukuk. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', dan juga Nabi mengangkat tangan saat bangkit dari rukuk. Hatta balaghata furuqu udunai, itu sampai sejajar dengan apa? Dengan telinganya. Dengan telinganya. Sejajar dengan daun telinga. Daun telinga itu mana? Yang bawah apa yang atas? Yang bawah daun telinga, yang atas pintu. Begitu. Hah? Karena nggak paham juga. Mana daun telinga? Bawah. Atas ini namanya apa? Suping lah. Hah? Allah musta'an. Dia paham ya, daun telinga paham ya. Yang bawah. Nah, yang bawah, telinga yang bawah. Kemudian setelah angkat tangan, masih bahas takbir. Cara mengangkat tangan ketika takbir ada 3. Cara mengangkat tangan ketika takbir ada 3. Tadi kan kita bahas takbiratul ihram. Ucapkan Allahu Akbar. Tangan dulu yang diletakkan baru mengucapkan apa bareng? Ini dibahas. Tapi yang benar ada 3 keadaan. Yang pertama, mengangkat tangan sampai pundak lalu membaca takbir. Mengangkat dulu baru Allahu Akbar, letakkan. Sebagaimana di dalam hadis Sahih Muslim, kana Rasulullah alaihi wasallam idza qama ila sholati rafa yadayhi hatta takuna hatta min qibai summa kabbara. Apabila Nabi memulai salat, beliau mengangkat tangannya hingga segi pundak, kemudian mengucapkan takbir. Yang kedua, mengangkat tangan lalu bersedekap bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar bareng. Tadi yang pertama apa? Angkat dulu baru ucapkan Allahu Akbar, letakkan. Kemudian Allahu Akbar, paham. Yang ketiga, membaca takbir lalu mengangkat tangan, yaitu Allahu Akbar baru angkat tangan. Paham? Ada berapa? 3. Kemudian takbir ihram ini hanya dilakukan sekali. Kadang ada yang sampai 2 kali kan. Allahu Akbar, batalkan lagi, balik lagi dia. Ngapain itu? Di mana salat? Apa salat? Salat Idul Fitri gitu. Sekali aja gitu, sekali. Ada nggak seperti itu? Kenapa seperti itu? Kok seperti itu? Kenapa? Ragu atau was-was? Belum pas. Enggak, artinya ya, niat sholat cukup Allahu Akbar, mantapkan, jangan was-was, diulang jangan. Itu apa? Masuk bisikan asyaiton. Kurang mantap. Ya, mantapkan awalnya gitu kan. Yang berikutnya, perhatikan hal berikutnya. Nomor 4 dan 5, sedekap. Cara bersedekap di sini terbagi menjadi 2. Perhatikan. Gambar 4 sama 5 ini juga bagi 2 ya, 4 sama 5. Yang pertama caranya adalah al-wad'u. Apa makna wad'u? Yaitu meletakkan tangan kanan ke atas tangan kiri tanpa melingkari atau menggenggam. Itu gambar nomor 5 ya. Letakkan aja. Yang dinamakan tangan itu mana? Sini sampai sini, apa ini aja? Ketika orang mencuri dipotong tangan, mana dipotong? Ini. Berarti tangan ini letakkan di tangan kiri. Letak aja. Tidak digenggam. Diletak aja ya. Letak. Gambar 4, perhatikan. Kemudian letak tangan kanan ada di 3 tempat. Meletakkan tangan sini ada pada 3 tempat. Ada 3 tempat. Yang pertama, di punggung tangan kiri. Mana punggung? Sini. Pertama ini ya, letakkan aja tanpa pegang, letakkan. Kemudian di pergelangan. Mana pergelangan? Sini. Kemudian dan di lengan bawah. Mana lengan? Sini lengan ya.
Ini apa namanya? Kalau ini apa namanya? Bahu. Ini bahu, ini namanya apa? Masa nggak tahu organ tubuh kayak saya? Ini namanya apa? Otot bukan. Iya. Intinya ada 3. Yang pertama punggung, yang kedua pergelangan, ketiga ini. Ini semua dalilnya sebagaimana dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, ini hadisnya sahih rawahu Muslim. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi sholati kabbara wa safaha mabahiyal udhunain summa altahafa bi thawbihi summa wada'a yadahu yumna 'ala yusra. Artinya sahabat ini melihat Nabi SAW itu mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat dan beliau bertakbir. Kemudian hamba menyebutkan beliau mengangkat dengan telinga, lalu beliau memasukkan kedua tangannya di bajunya. Kemudian beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kedua caranya adalah al-qabdu. Apa al-qabdu? Jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri. Ada di nomor 4. Dipegang sekarang ya, dipegang. Boleh pegang gini. Pegang. Jadi letakkan aja dan dipegang. Ini hadisnya juga sahih. Rawi Nasa'i, ra'aitu Rasulullah idza kana qa'iman fi salati qabida bi yaminihi wa shimalihi. Nabi itu ketika salat berdiri, beliau melingkari tangan kirinya dengan tangan kanannya. Nah, subhanallah. Ya udah. Cukup. Besok insya Allah masih dilanjutkan pembahasan ini ya. Insya Allah besok harus tuntas ini. Kenapa ini penting? Penting yang urgent karena sholat merupakan tiangnya agama. Doa penutup kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.